Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Zakiah, Prodi Hukum Keluarga Islam dari semester 4, dan dalam hal ini saya akan menyampaikan hal gugatan nomor 2 garing PHPU titik pres titik 32 Romawi garing 2024 dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Mahkamah Konstitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 2 garing PHPU titik pres 32 Romawi garing 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia A. Para pihak yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dan perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 diajukan oleh yang pertama Haji Ganjar Pranowo SH MLP MP yang beralamatkan di Jalan Tegalsari RT 001 RW 037 Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang kedua, Profesor Dr. Haji Mahfud MD SH SUMIP yang beralamatkan Sembligi Baru RT 001 RW 053 Kelurahan Mogowa Harjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ini disebut sebagai pemohon terhadap yang pertama Prabowo Subianto yang beralamatkan Kampung Gombong RT 003 RW 009 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan yang kedua, Gibran Raka Buming Raka yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani nomor 331 Tritoyoso RT 004 RW 013 Desa Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dan ini pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024 nomor urut 2. B. Kedudukan hukum pemohon atau legal standing. Yang pertama, pasal 74 ayat 1 huruf B Undang-Undang MK dan pasal 3 ayat 1 PMK PHPU, Presiden menentukan bahwa yang memiliki kedudukan hukum untuk menjadi pemohon dalam rangka PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, berdasarkan pasal 74 ayat 2 huruf B Undang-Undang MK, pemohon hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang hasil penetapan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dan pemilihan umum tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, termohon telah menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut 2 adalah pemegang suara terbanyak dalam Pilpres 2024. C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI. Yang pertama, berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang NRI 1945, MKRI berwenang untuk mengadili PHPU pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final. Berdasarkan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut sebagai PMK PHPU Presiden. Objek dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang memengaruhi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden atau terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Permohonan yang diajukan pemohon adalah mengenai pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang hasil penetapan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024. Berdasarkan uraian di atas, MKRI berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh pemohon. Pertimbangan MK menimbang bahwa Mahkamah dalam putusan Eko telah menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Artinya, semua dalil yang telah dikemukakan dalam permohonan pemohon telah dinyatakan tidak terbukti oleh Mahkamah. Namun demikian, mengenai dalil adanya keterlibatan atau novelisasi pejabat atau aparat negara, termasuk adanya politisasi bantuan sosial atau bansos dalam proses pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Saya, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, memiliki pendapat yang berbeda dengan mayoritas hakim sepanjang berkenaan dengan dalil Eko. Menimbang dengan berdasarkan uraian di atas, Mahkamah dalam putusan Eko telah menyatakan berwenang mengadili permohonan pemohon sekalipun termohon dan pihak terkait mengeksepsi kewenangan Mahkamah. Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil permohonan Eko berkenaan dengan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu yang salah satu sebabnya tidak melakukan perubahan PKPU nomor 19 tahun 2023 tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah meyakini adanya upaya yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan para pejabat kepala daerah sementara untuk memenangkan paslon tertentu yang didukung oleh presiden. Dengan demikian, dalil para pemohon beralasan menurut hukum. Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata bahwa dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan intervensi kekuasaan presiden dengan instruktur politik yang berada di bawahnya untuk memenangkan pasangan calon tertentu melalui sikap dan tindakan presiden yang tidak netral sehingga melanggar etika pemerintah. Adanya politisasi penyaluran perlinsos dan bansos, pengerahan aparat pemerintahan dalam rangka memenangkan paslon, sehingga hal ini telah menciderai konstitusionalitas dan prinsip keadilan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur di dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 1945. Diktum putusan. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Yang kedua, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara. 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara dalam waktu 60 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Yang keempat, memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang. Yang kelima, memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses pemungutan suara ulang secara profesional dan netral. Yang keenam, memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk bersikap imparsial dan netral dalam proses pemungutan suara ulang.
Yang ketujuh, melarang adanya pembagian bansos sebelum dan pada saat pemungutan suara ulang. Yang kedelapan, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada pemungutan suara ulang sebagai pasangan calon terpilih setelah perolehan suara masing-masing pasangan calon hasil pemungutan suara ulang pada daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara, ditambahkan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dari daerah pemilihan selain Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara. Yang kesembilan, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara sebagaimana semestinya. Demikian pendapat berbeda, dissenting opinion yang saya sampaikan dalam yang disampaikan dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun 2024. Adapun komentar saya, pada putusan sengketa Pilpres 2024 telah terjadi dissenting opinion. Sedangkan itu sejak dulu tidak ada yang namanya dissenting opinion. Seharusnya ini dirembuk sampai sama karena ini menyangkut jabatan orang dan masa depan. Ada sejumlah hal janggal lainnya, utamanya di pertimbangan beberapa hakim yang dituangkan dalam dissenting opinion dan concurring opinion yang tidak lazim terjadi dalam sejumlah putusan MK. Misalnya dissenting opinion yang disampaikan Profesor Arif Hidayat dan Profesor Saldi Isra berkenaan dengan proses pembentukan putusan, proses persidangan, proses berjalannya perkara hingga ketika perkara yang sempat dicampuri. Menariknya adalah beberapa putusan bisa disebut sebagai keanehan atau kejanggalan yang itu digabung sendiri oleh hakim konstitusi lewat dissenting opinion. Arif Hidayat di mana di situ ditunjukkan beberapa hal yang tidak biasa sebenarnya, irregular dalam proses pembentukan keputusan dan dalam proses persidangan dan dalam proses berjalannya perkara, mulai dari perkara yang sempat dicampur, perkaranya sendiri yang dilakukan karena mendengarkan keterangan dari pemerintahan dan DPR sebagai pembentukan undang-undang. Walaupun itu sebenarnya dimungkinkan dari perkara pengujian undang-undang, tapi ketika itu berujung pada pengabulan perkara pemohon, apalagi urusannya mendapat perhatian publik, pada proses persidangan dilakukan secara retributif dan konkret. Bahkan, hakim mayoritas sendiri menyatakan ini isu yang berbeda. Profesor Ali juga menanggapi persoalan open legal policy dalam putusan MK yang secara teori bisa saja berubah, tetapi menurutnya perubahan putusan MK idealnya tidak berubah dalam waktu yang sangat singkat. Ia menggambarkan bahwa perubahan putusan MK dapat saja mengalami perubahan karena perkembangan masyarakat yang berubah. Adanya perubahan teori ataupun perubahan argumentasi yang bisa membatalkan atau mematahkan argumentasi sebelumnya. Secara teoritis, putusan pengadilan memang bisa berubah, termasuk putusan MK. Akan tetapi, tentu saja perubahan di situ terjadi pada saat ada kondisi yang memang berbeda. Perubahan putusan MK terjadi pada saat ada argumentasi yang memang lebih kuat untuk bisa membatalkan argumentasi sebelumnya. Dan karena perkembangan masyarakat itu, perkembangan yang bersifat evolutif. Kedua, yang argumentasi itu tidak bisa kita mengubah argumentasi dalam waktu singkat. Argumentasi itu pasti dibangun kepada perubahan-perubahan teori dan sebagainya, karena pasti perubahan itu terjadi dalam waktu yang cukup lama. Profesor Ali menegaskan juga bahwa perubahan substansi putusan itu memang hal yang wajar, tetapi biasanya terjadi dalam waktu yang sangat lama. Kalau misalnya terjadi dalam waktu yang singkat, maka muncul pertanyaan, utamanya berkaitan dengan dugaan intervensi dari pihak yang berkepentingan. Apa yang bisa mengubah secara cepat? Itu yang lalu
Itu yang lalu diindikasikan bahwa pada intervensi atau kepentingan yang lainnya yang tertentu. Dan kalau dikatakan apakah wajar, ya tidak wajar karena bertentangan atau berbeda dengan untuk kebiasaan dari lembaga pengadilan, di mana perubahan itu dapat saja terjadi tapi memakan waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena dikatakan itu tadi ada perubahan masyarakat, ada perubahan kerangka teoritis dan sebagainya.